Selamat sore Bu Nanik. Selamat sore Pak Samuel. Terima Gimana kasih. kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat sampai saat ini. Ya puji Tuhan ya Bu ya. Tumben nih Bu nih SMS saya. Ada apa nih? Ada apa gerangan nih Ibu nih? Iya Pak Samuel. Sebelumnya saya terima kasih ke Pak Samuel karena mau meluangkan waktunya untuk ya berbincang-bincang dengan saya. Iya. Ada sesuatu hal di kelas yang saya ingin berbagi, ingin ya istilahnya coaching gitu ya dengan Pak Samuel, begitu Pak. Iya Bu. Nih tentang apa nih Ibu nih yang ingin Ibu berbagi ke saya tentang apa nih Ibu? Begini ya Pak ya, di kelas saya ini untuk mata pelajaran matematika kan ada soal cerita ya, pasti itu kan setiap materi ada seperti itu. Ini ada beberapa anak ya, lumayan banyak lah ya, lebih dari 5 anak yang sepertinya mengalami kesulitan untuk menyelesaikan atau memahami soal cerita ini. Jadi setiap ada soal cerita mereka sepertinya bingung, terus ibaratnya gelisah gitu ya. Dan hasilnya ya seperti itu, nilainya kurang. Padahal sebenarnya anak ini tidak dibilang kurang ya, tidak gitu ya, rata-rata lah. Jadi setiap soal cerita ya begitu, nilainya kurang. Saya tes baca, dia bacanya lumayan lancar lah ya, cukup lancar ya, jadi tidak ada kesulitan dalam membaca. Tapi ternyata kalau ada soal cerita matematika terutama ya, dia bingung mengerjakannya. Mau diapain ini ya Bu soalnya ya Bu? Ditambah ya Bu, dikurang ya Bu, dikali ya Bu, ya bertanya seperti itu. Padahal kalau menurut saya dan teman-teman yang lain soalnya itu ya tidak terlalu sulit gitu ya, tidak sulit dipahami gitu. Jadi saya ingin mencari solusi tentang permasalahan ini gitu. Ya dengan bincang-bincang dengan Pak Samuel mungkin saya akan menemukannya gitu. Berarti ada 5 orang anak kesulitan dalam mengerjakan soal cerita matematika gitu Bu ya? Iya Pak. Oh iya. Di dalam pembelajaran di kelas biasanya Ibu melakukan apa saja dalam menyampaikan soal cerita seperti ini, khususnya di matematika? Apa yang udah Ibu lakukan selama ini? Ya tentunya kalau matematika dengan penjelasan ya Pak, ceramah itu sudah pasti ya. Pasti dengan ceramah. Tapi juga saya tambah juga dengan video pembelajaran, baik saya buat sendiri maupun dari YouTube. Saya juga pakai gambar-gambar kalau memang mendukung gitu ya, pakai soal cerita yang bergambar. Jadi saya sudah berusaha melakukan diferensiasi materi gitu ya, untuk menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Nah, cuman sampai saat ini ya itu masalahnya, dalam masalah soal cerita ini anak masih ada yang kesulitan untuk memahami gitu. Berarti selama ini Ibu udah menjelaskan juga menggunakan video YouTube sudah, gambar juga sudah, terus melakukan diferensiasi juga sudah ya Bu ya? Ya saya usahakan mengakomodir semua kebutuhan anak ya Pak ya. Iya betul. Nah terus boleh tahu nih Bu Nanik nih, kondisi yang baiknya itu yang Ibu inginkan seperti apa? Kalau saya sih inginnya semua anak bisa memahami materi yang saya ajarkan. Ya, walaupun misalnya tidak semua harus mendapat nilai bagus ya, paling tidak adalah pemahaman mereka. Tentunya tidak semua anak saya tuntut harus memahami dalam skala yang sama ya, misalnya 100 atau berapa gitu, tidak. Tapi paling tidak dalam saya juga memberikan soal materi itu juga menurut tingkat pemahamannya ya Pak ya. Jadi udah saya turunkan gitu ya, tingkat kesulitannya gitu ya. Tapi ternyata kok
masih ada saja gitu ya yang Oh, kurang gitu. Jadi apa gitu ya. Saya ingin ini menyelesaikan ini supaya iya, iya, semua anak mendapat kesempatan yang sama gitu. iya. Yang Ibu inginkan kondisi yang baik menurut Ibu Nanik tadi yang ingin Ibu capai itu anak minimal memahami lah Bu ya, Iya, memahami apa memahami. maksud dari soal cerita tadi. Iya, Nah, iya, iya. ya. Kalau di skala 1 sampai 10, sekarang murid-murid Bu Nanik ada di skala berapa nih sekarang? Kalau menurut Bu Nanik? Kalau secara keseluruhan ya Pak ya, secara keseluruhan Ya, ya sekitar 7 sampai 8 lah. 7 Tapi sampai untuk 8. anak-anak ini yang tadi Ya, saya sebut bermasalah, ini ya. masih dalam skala 3 dan 4 kayaknya. 3 sampai 4. Oh ya, ya. Baik Bu. Nah, untuk rencana Bu Nanik ke depan, ya, apa yang ingin Ibu Nanik lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pemahaman murid-murid dari Bu Nanik ini? Apa yang udah Eh, Ibu Nanik pikirkan? saya sepertinya harus memberikan semacam pelajaran tambahan ya, waktu Ya, tambahan bagi mereka ya. Karena kalau di kelas ya karena banyak anak gitu ya, jadi mereka mungkin kurang kurang saya perhatikan gitu ya, kurang betul, betul. maksimal. Betul, Karena Bu. itu saya berencana untuk memberikan waktu tambahan bagi mereka tentang ya itu khususnya itu tentang materi soal cerita terutama bangun datar gitu ya. Iya, iya. Jadi Baik, Bu. saya ingin memberikan waktu tambahan untuk mereka. Iya. Memberikan waktu tambahan ya Bu ya, berarti di luar jam belajar ya. Iya betul. Selain itu, ada nggak Bu yang ingin Ibu tambahkan seperti itu? Misalnya eh, supaya anak-anak lebih tertarik begitu, gimana ya Bu? Ada yang Ibu ingin tambahkan? Mungkin saya bisa melakukan semacam permainan ya di kelas Oh ya. iya Bu, iya Bermain Bu, peran permainan. atau simulasi atau seperti apa gitu ya Iya, iya. player gitu ya. Iya, Jadi anak itu sambil bermain mungkin ya Pak ya. Jadi mereka mengerjakan soal matematik itu dengan cara bermain iya. dengan kartu-kartu bilangan dan sebagainya gitu ya. Jadi anak lebih lebih santai mungkinnya lebih nyaman. Iya, iya. Jadi materi bisa tersampaikan dengan lebih baik. Mungkin Iya. itu salah satu cara yang akan saya lakukan. Baik Bu, baik. Ibu tadi akan menerapkan modeling Bu ya, Nah, bermain peran gitu ya, nah ya, supaya anak lebih mengena gitu ya Bu. Oh luar ya. biasa Bu, bagus Bu, bagus. Nah, untuk melaksanakan rencana Ibu ini, kira-kira Bu Nanik butuh bantuan dari siapa aja nih? Untuk kelancaran rencana saya, tentunya saya Ya, butuh dukungan dari kepala sekolah. kepala Karena kan sekolah. saya eh, di luar jam belajar anak ya, Iya, berarti anak betul. yang harusnya pulangnya lebih sesuai waktu gitu ya, Iya, berarti iya, itu iya. lewat. Tentunya saya harus bicara dan didukung oleh kepala sekolah. Baik, Kemudian baik. juga saya juga minta bantuan misalnya dari guru BK di sekolah ya, Iya, karena iya, Bu. kan anak ini ya untuk membantu saya lah. Mungkin Iya, dengan iya. ada bantuan dari guru BK bisa lebih maksimal lagi gitu. Oke, baik Bu, luar biasa. Tadi Ibu butuh bantuan dari kepala sekolah dan juga dari guru BK ya Bu ya? Ya, ya. Iya, baik Ibu. Kapan nih Bu Nanik mau menjalankan rencananya ini nih? Mungkin saya esok ya Pak, esok lusa. Karena kan saya Besok perlu lusa. bicara dulu dengan orang tua ya Pak ya. Iya, Karena kan iya, nanti anaknya akan pulang lebih lama iya, ya. Jadi orang tua harus tahu dulu. Saya minta iya. izin dengan orang tua. Setelah orang tua mengizinkan, maka esoknya gitu ya. Besok Iya. saya baru izin. Nah, besok lusanya baru anak itu akan saya berikan pelajaran tambahan di luar jam belajar. Oke, berarti Ibu akan langsung menjalankan rencananya besok ya Bu ya. Ya. Nah, di target Ibu nih, Ibu maunya anak ini, murid Ibu ini dapat di antara skala 1 sampai 10, target Ibu skala berapa nih? Nantinya minimal ya Pak ya, karena kan saya tidak bisa mentargetkan langsung tinggi ya, karena kan perlahan-lahan. Paling tidak dia sampai ke skala 6 dan 7 lah Skala 6 ya, dan karena 7. sedikit demi sedikit. Nanti Iya, setelah sampai ke 6 7 baru saya kejar lagi agar dia bisa sampai ke skala 9 bahkan 10 gitu. iya, baik Bu.
Aduh, maaf nih Bu Nanik nih, kayak sebenarnya percakapan kita ini sangat luar biasa nih, tapi karena waktu yang harus memisahkan kita ya Bu ya, mudah-mudahan murid-murid Bu Nanik ini lebih baik lagi. Saya tunggu Bu kabar baiknya setelah Ibu melaksanakan programnya. Ya Bu, mohon maaf nih, saya harus buru-buru kembali ke kelas Ibu ya. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Sama-sama Ibu. Saya merasa Salam senang sehat. bisa bertukar pikiran dengan Pak Samuel. Sama-sama Bu Nanik, sama-sama. Bye-bye Bu Nanik, tetap ya, sehat Bu Nanik. Ya, sama-sama Pak. Oke. Halo, apa kabar Pak Samuel? Puji Tuhan, sehat Bu Nanik. Bu Nanik sehat? Alhamdulillah Pak Samuel. Kita hari ini akan mengadakan percakapan ya Pak ya. Iya Bu, perlu banget nih Bu. Iya, karena kemarin Pak Samuel sempat bicara dengan saya ingin berbincang-bincang, dan saya baru sempat hari ini ya, karena kebetulan jadwal saya cukup padat. Jadi saya baru sempat hari ini meluangkan waktu untuk Pak Samuel. Sebelumnya saya minta maaf. Ya, Ibu saya juga yang minta maaf. Saya harus merepotkan mulu nih sama Bu Nanik. Sama-sama Pak. Apa yang Pak Samuel ingin bicarakan dengan saya? Ada kendala apa? Iya, ini Bu, saya udah pengen cerita nih sama Ibu nih. Ya. Mudah-mudahan bisa dapat solusinya. Ini kan saya lagi banyak kegiatan nih Bu nih ya. Saya ada kegiatan latsar lagi berjalan, induksi lagi berjalan, terus program calon guru penggerak juga sedang berjalan. Nah ini saya agak kesulitan nih Bu bagi waktunya, apalagi kan kita juga tetap harus mengajar di kelas seperti itu. Saya udah pusing nih Bu, gimana nih Bu kira-kira ya? Iya, saya juga ini ya lihat Pak Samuel juga, aduh. Kalau saya jadi Pak Samuel juga saya juga pasti bingung ya. Iya, tapi saya tetap angkat jempol untuk Pak Samuel ya, untuk tanggung jawabnya. Amin. Berarti Pak Samuel ini merasa kebingungan dalam membagi waktu ya Pak ya? Betul Ibu, betul. Manajemen waktu berarti ya? Ya, tepat menjadi sekali. Kendala Pak Samuel ya? Iya, betul. Sebenarnya menurut Pak Samuel, manajemen waktu yang baik itu seperti apa? Ya, kalau yang sebenarnya sih Bu ya, harusnya kan saya itu bisa membagi waktu ya, mengutamakan yang mana yang lebih penting dulu gitu, mana yang harus saya utamakan begitu. Apalagi kan ini hubungannya semuanya penting gitu, apalagi ke anak, ke karir saya juga kan seperti itu Bu. Nah itu dia. Nah harusnya saya bisa di antara jam sekian ke jam sekian bisa saya atur, kemudian jam sekian ke berikutnya bisa saya kerjakan ini gitu, itu yang harusnya. Kemudian mana yang pertama itu yang harus saya cicil gitu. Kalau menurut saya itu sih yang lebih baik. Oke, jadi Pak Samuel masih merasa kesulitan untuk membagi waktu antara tugas di sekolah ya, mengajar. Betul. Dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan karir. Betul, tadi betul. Ada latsar, ada induksi, belum ditambah program calon guru penggerak ya. Guru penggerak ya, betul. Semua jadwalnya berbenturan ya. Bahkan dalam waktu yang bersamaan. Dengan kesibukan seperti itu, sebenarnya seperti apa sih kondisi yang Pak Samuel inginkan gitu? Iya Bu, kalau saya sih inginnya ya Bu, saya bisa konsentrasi mengikuti semua kegiatan ini sehingga hasilnya dapat maksimal seperti itu Bu, karena kan semua kegiatan kita ini kan salah satunya kan untuk kepentingan di samping kepentingan saya, kepentingan bersama juga, kepentingan untuk anak-anak murid-murid kita juga gitu. Nah, saya inginnya ini berjalan berbarengan semuanya itu baik gitu Bu maksud saya. Nah ternyata selama ini kan yang ada saya jadi bingung karena kebentrok kegiatan si A dengan kegiatan B, saya jadi kebingungan itu Bu. Jadi Pak Samuel ingin semua berjalan baik, tidak ada yang dirugikan, ya. Betul ya. Betul. Kalau menurut Pak Samuel sendiri, apa
apa yang akan Pak Samuel lakukan? Menurut Pak Samuel, langkah apa yang akan Pak lakukan? Mungkin saya harus mengerjakan yang deadline-nya lebih cepat dulu kali Bu ya. Jadi mana yang harus dikumpulkan lebih dulu, itu yang harus saya kejar terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk jadwalnya sendiri, supaya saya tidak lupa nih, mungkin saya harus membuat jadwal tertulis yang akan saya tempelkan di rumah atau di sekolah untuk mengingatkan saya begitu. Nah, untuk anak-anak sendiri di sekolah, saya akan membuatkan video pembelajaran seperti itu supaya anak-anak bisa melakukan penguatan di rumah setelah mereka mengerjakan tugas yang saya kirimkan ke sekolah seperti itu, Bu. Itu yang saya pikirkan saat ini sih. Jadi Pak Samuel ingin membuat video pembelajaran. Betul. Agar pemahaman anak tetap bisa bisa berjalan dengan baik ya, karena Pak Samuel di kelas mungkin sudah intensitasnya ya tidak bisa maksimal gitu ya. Lalu apa lagi yang akan Pak Samuel lakukan? Yang akan saya lakukan setelah Ibu kedengaran suara saya? Saya kedengaran Pak. Ya. Nah, setelah saya melakukan semuanya itu, mungkin saya akan membuatkan soal-soal yang online juga ya, soal latihan online kepada anak-anak supaya saya bisa lihat hasilnya seperti itu, Bu. Nah, kalau untuk anak-anak. Nah, kalau untuk tugas-tugas yang lain, itu tadi yang saya sampaikan, saya kan tetap mengejar mana yang deadline-nya paling cepat dulu. Itu sih, Bu, yang saya pikirkan. Berarti kalau saya tangkap, Pak Samuel akan melakukan mode daring juga ya pada anak selain daring, begitu? Ya betul Bu, betul. Nah itu sih Bu yang saya pikirkan saat ini. Jadi dua metode belajar yang akan Pak Samuel terapkan di kelas nanti. Ya bagus sekali Pak Samuel ya. Itu solusi yang menurut saya menarik ya, bisa diterapkan di kelas ya. Apa ada solusi lain selain tadi, dua solusi tadi? Sepertinya itu dulu Bu yang akan saya lakukan saat ini. Menurut Pak Samuel, ya Ibu, dengan keadaan Pak Samuel seperti ini, ya, menurut skala manajemen yang idealnya kan 10 ya. Kalau menurut Pak Samuel saat ini, Pak Samuel sudah sampai skala berapa? Kalau saya menilai ya Bu, saya masih ada di skala pembagian waktu nih, masih ada di skala 5 lah. 5. Skala 5. Ya walaupun kerjaan saya macet-macet, tapi tetap saya upayakan seperti itu. Makanya saya bilang masih di antara skalanya 1 sampai 10 itu 5 lah. baru sampai 5 ya. Iya, betul. Tananya sampai skala berapa yang akan menjadi target Pak Samuel? Ya, kalau bisa saya akan mencapai skala 7 sampai 8 lah Bu. Itu rencananya. Supaya lebih baik sampai 10? Karena saya ini tuh dia Bu. Nah, karena kan ini kan tugas kita juga, saya harus bagi waktu. Jadi saya belum bisa fokus untuk mengerjakannya, itu belum bisa secara full gitu. Bagi waktunya tetap saya sambil mengerjakan ini, pikiran saya harus ke sana juga begitu. Jadi belum bisa konsentrasi penuh. Jadi menyesuaikan dengan kondisi ya Pak Samuel. Betul. Kapan rencana itu akan dilakukan? Dan yang mana dulu yang mau dilakukan? Mungkin pertama saya akan menyusun jadwal saya dulu ya Bu. Nah itu kan saya lakukan, malam ini akan saya langsung buatkan. Kemudian untuk video pembelajaran yang tadi saya sampaikan, mungkin besok saya akan mulai membuat seperti itu. Kemudian menyiapkan evaluasi untuk anak-anak. Jadi besok Pak Samuel akan mulai melakukan. Jadi yang video dulu ya Pak ya? Iya betul Ibu. Yang video dulu yang akan Pak Samuel buat ya untuk anak-anak. Baru nanti langkah solusi-solusi yang lain seperti tadi ya. Daring ya, membuat daring ya, soal dan sebagainya. Yaitu saya dukung sekali solusi dari Pak Samuel. Kira-kira dukungan dari siapa saja yang Pak Samuel butuhkan untuk
keberhasilan Pak Samuel tadi, rencana-rencananya? Kalau untuk di sekolah ya Bu ya, mungkin saya perlu dukungan dari teman sejawat ya, apalagi yang di samping kelas saya kan Pak Supriyanta ya. Saya mungkin nanti akan butuh bantuan beliau untuk tetap mengawasi kondisi kelas saya. Sedangkan untuk mengingatkan jadwal saya ini, saya perlu seseorang. Nah, saya kepikiran istri saya nih Bu, yang bisa selalu konsisten mengingatkan saya seperti itu. Jadi Pak Samuel butuh dukungan dari Pak Supriyatna, karena Betul. kebetulan kelasnya berdekatan dengan Pak Samuel. Ya betul Bu, betul. Ya, kemudian dukungan dari istri. Betul. Ya, betul. di rumah ya, ya itu. Oke, sesudah itu bagaimana perasaan Pak Samuel sekarang setelah kita bincang-bincang ini? Perasaan saya sekarang sudah mulai, saya udah tenang Bu ya, udah lega banget nih, karena saya sudah menemukan solusi dari apa yang membuat pusing saya dari tadi itu, ternyata bisa ketemu juga setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Nanik. Aduh, terima kasih banyak nih Bu Nanik, udah lega banget nih. Sama-sama Pak Samuel sudah merasa lega ya, karena kita sudah ya bisa saling curhat ya, saling sharing, walaupun saya semua dari Pak Samuel solusinya ya. Tapi saya sangat salut kepada Pak Samuel ya atas semangatnya, tanggung jawabnya kepada tugas. Walau bagaimanapun sibuknya Pak Samuel tetap berusaha menjalankannya dengan baik dan bahkan mencari solusi setiap ada permasalahan ya. Terima kasih. Saya akan tunggu kabar baik dari Pak Samuel. Kira-kira minggu depan ya kita bisa bertemu lagi Pak Samuel. Betul Bu, betul. Mudah-mudahan. Amin, amin. Ya, minggu depan saya akan menunggu kabar baik dari Pak Samuel, apa saja yang sudah berhasil Pak Samuel lakukan dari rencana-rencana yang sudah disebutkan tadi. Saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih kepada Pak Samuel yang telah mempercayai saya untuk mendengarkan kendala-kendala masalah dari Pak Samuel. Itu saya sangat sangat berterima kasih sekali, sangat tersanjung sekali kepada Pak Samuel. Saya juga terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Nani buat waktunya, sudah mendengarkan cerita saya. Iya Pak Samuel, sama-sama. Terima kasih Pak Samuel. Bu, sama-sama. Terima kasih.